Pernah kepikiran nggak, gimana kalau surga dan neraka itu ternyata lebih dari sekedar tujuan akhir kita? Hari ini kita akan membedah sebuah narasi kosmologi yang super unik dari kanal YouTube Media Ayat Tersirat, yang idenya persis seperti itu. Nah, sumber yang kita bahas hari ini benar-benar menantang semua yang mungkin kita yakini. Teorinya dimulai dengan gagasan yang sangat provokatif, yang menyajikan sejarah alam semesta dan akhirat dengan cara yang sama sekali berbeda. Jadi siap-siap ya, karena ini bisa jadi bakal mengubah cara pandang kita terhadap segalanya. Oke, biar kita bisa ngikutin alur ceritanya yang cukup kompleks ini, kita akan jalan bareng-bareng. Kita mulai dari awal mula kosmik, terus kita lihat konflik antara manusia dan jin, lalu kita dalemin soal eksperimen ilahi yang besar itu, kenapa sampai perlu ada pengaturan ulang universal, dan akhirnya kita akan bahas aturan main yang baru di pengadilan spiritual dan akhirat 2.0. Oke, kita mulai dari awal banget. Ya, ceritanya bukan dimulai dari satu, tapi dari 5 makhluk cahaya purba, yang dalam sumber ini disebut Nur Muhammad. Nah, makhluk-makhluk awal ini dites pengetahuannya soal alam semesta yang baru aja diciptakan. Nah, bisa kita lihat di sini, hasil dari ujian itu ternyata menciptakan perpecahan yang sangat mendasar. Keturunan Adam dan Hawa fokusnya ke ilmu kekuasaan, yang bisa kita anggaplah sebagai sains dan teknologi. Sementara di sisi lain, keturunan Ifrit dan Khidir lebih memilih ilmu kesaktian, jalan yang lebih ke arah kemampuan supernatural atau sihir. Nah, inilah akar dari semua konflik yang bakal terjadi. Coba bayangin sebuah dunia di mana kekuatan itu nggak ada batasnya sama sekali. Di era-era awal ini, kedua garis keturunan ini sama-sama dikasih kekuatan tanpa batas, yang akhirnya mengubah dunia jadi semacam medan perang epik yang penuh konflik dan persaingan. Sumber ini ngegambarinnya dengan pas banget. Kekuatan mereka itu saking dahsyatnya, dunia ini jadi mirip kayak pertarungan kolosal yang kita tonton di film-film fiksi. Bayangin aja, dunia Marvel jadi nyata, di mana kedua pihak saling adu kuat buat jadi yang paling berkuasa. Tentu aja, kekacauan ini nggak bisa dibiarin terus-terusan. Akhirnya, Malaikat Jibril turun tangan dan mengenalkan sebuah konsep tujuan yang lebih tinggi, yaitu penyembahan. Ini bukan cuma soal ritual ya, tapi soal menemukan makna di luar kekuasaan dan menanamkan kode moral ke alam semesta. Tapi, apa sih artinya menyembah itu? Menurut sumber ini, 4 dari 5 makhluk Nur Muhammad yang awal tadi, yang ternyata juga nggak yakin, akhirnya memulai serangkaian eksperimen berskala kosmik buat cari tahu jawabannya. Dan disinilah ceritanya jadi makin gila. Mereka nggak cuma bikin satu agama, tapi mereka menciptakan berbagai macam agama, masing-masing dengan konsep akhiratnya yang unik. Setiap surga dan neraka itu pada dasarnya adalah variabel yang berbeda dalam sebuah eksperimen raksasa, untuk ngetes sistem aturan mana yang paling efektif buat menanamkan moralitas ke manusia dan jin. Jadi, fungsi utama dari semua surga dan neraka ini tuh ibaratnya kayak laboratorium yang terkontrol. Tujuannya ya buat menguji berbagai kode moral, dan juga buat ngejaga arwah orang mati biar nggak ngeganggu jalannya eksperimen di dunia orang hidup. Tapi, ya namanya juga eksperimen yang super ambisius, seringnya gagal kan? Dan kegagalan ini bukan cuma catatan kaki kecil dalam sejarah kosmik. Kegagalan ini menyebabkan kekacauan besar, arwah-arwah jadi gentayangan, dan seluruh sistemnya akhirnya jadi lepas kendali. Situasinya udah parah banget, sampai para pencipta ini akhirnya neken tombol hard reset yang kita kenal sebagai banjir besar Nabi Nuh buat mulai semuanya dari nol lagi. Semua kekuatan dan peradaban dihapus, dan kekuatan baru dikenalin lagi secara pelan-pelan. Setelah ribuan tahun eksperimen yang gagal melulu, yang puncaknya ada di era Islam, kesabaran ilahi pun habis. Sebuah ultimatum terakhir dikasih oleh Jibril. Temukan satu aja manusia yang bisa diterima Tuhan, atau seluruh alam semesta bakal dihancurkan. Taruhannya udah nggak bisa lebih tinggi lagi. Dan ternyata, upaya terakhir ini pun gagal. Akhirnya, keempat Muhammad ini menyerahkan kendali. Momen inilah yang memicu intervensi langsung dari Jibril dan pembentukan sebuah tatanan kosmik yang sama sekali baru. Terus, boom, semuanya runtuh. Seluruh perangkat eksperimen, setiap surga, setiap neraka dibongkar habis. Bayangin aja semua jiwa, nggak peduli apa agama atau status mereka sebelumnya, ditarik dari realitas mereka masing-masing dan dikumpulin di satu tempat netral di bawah satu set aturan yang benar-benar baru. Sistem baru ini, yang disebut pengadilan spiritual, operasinya pakai logika yang beda total. Udah bukan lagi soal ngikutin aturan agama tertentu, ini soal standar kebenaran ilahi yang universal, yang berlaku buat semua orang tanpa kecuali.
Jadi gimana dong aturan main di realitas baru ini? Nah, sumbernya ngejelasin kalau sekarang semuanya diatur sama 3 hukum keadilan yang simpel tapi mendalam, dan yang terpenting, nggak bisa diganggu-gugat. Nah, ini dia inti dari sistem yang baru. Dipecah jadi 3 hukum simpel. Ini adalah pergeseran total. Udah bukan lagi soal aturan mana yang kita ikutin, tapi soal dampak dari tindakan kita. Karma itu ngukur baik atau buruknya perbuatan kita ke orang lain. Utang sumber daya ngukur seberapa boros kita sama kehidupan itu sendiri. Dan yang mungkin paling penting, kemurnian niat. Ini ngelihat alasan dibalik perbuatan kita. Dan soal waktu tunggu itu, wah bisa berasa lama banget. Sumbernya ngasih perbandingan yang keren, kayak ruang waktu hiperbolik di Dragon Ball Z. Intinya, waktu di alam baka itu jalannya 3-4 kali lebih cepat. Jadi setahun nunggu di sana rasanya kayak beberapa tahun di dunia kita. Ini nambahin lapisan konsekuensi yang signifikan buat utang sumber daya kita. Jadi, poin paling krusialnya itu ini. Sistem yang baru jauh lebih peduli sama kenapanya dibalik tindakan kita daripada apanya. Ngasih sumbangan biar kelihatan baik nilainya jauh lebih kecil dibanding satu tindakan kebaikan tulus yang nggak dilihat siapa-siapa. Dan ini benar-benar ngegambarin gimana paradigmanya udah bergeser total. Dorongan tulus seseorang untuk berbuat baik, yang di sini disebut idealisme, itu dianggap sebagai bentuk ibadah. Nggak peduli dia percaya Tuhan atau enggak. Artinya apa? Semua status duniawi, reputasi, kekayaan, koneksi, jadi nggak ada artinya sama sekali. Di pengadilan spiritual, catatan jiwa kita itu nggak bisa diubah dan cuma dinilai berdasarkan 3 hukum universal ini. Nggak ada lagi jalan pintas. Sumber ini juga ngasih satu peringatan penting. Jangan telan mentah-mentah semua yang kita dengar dari alam roh. Dengan hilangnya sistem yang lama, banyak arwah yang jadi bingung, kesal, atau bahkan niatnya nggak baik. Informasi dari mereka bisa jadi sama nggak bisa diandelinya dan berpotensi bahaya kayak gosip paling liar di internet. Narasi radikal ini benar-benar ngebolak-balikin pemahaman kita soal moralitas. Dan ini ninggalin kita semua satu pertanyaan penting buat direnungkan. Kalau pada akhirnya niat kita adalah satu-satunya yang dihitung, gimana hal itu akan mengubah cara kita menjalani sisa hidup kita? Ini bukan lagi cuma soal apa yang kita lakukan, tapi kenapa kita melakukannya.